Sedikit soal tadi pemeriksaannya apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang jelas ke aslinya guys ya, yang sekian lama belum kelar dan kunjung selesai guys ya. Kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera diamankan dan diadili guys ya. Kali ini Bapak Jokowi beserta rombongan dengan pengawalan yang ketat mendatangi Mapores Surakarta guys ya, untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik yang berada di Mapores Surakarta guys ya. Tentunya ini bagi pihak penyidik untuk melengkapi ya berkas-berkas yang di P19-kan oleh kejaksaan ya guys ya. Bapak Jokowi diperiksa selama 2,5 jam guys ya, dan tidak banyak berbicara. Hasil pemeriksaan itu dijelaskan oleh pengacaranya guys ya, Bapak Yakub. Oke, biar tidak gagal paham, kita reaction bareng video-video berikut ini. Udah toh? Sampai ketemu di Sumber. Masih bang, siap. Masih pak. Itu bang. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Ya tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan tambahan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi,
terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu mungkin. Termasuk dari Pak Ajudan dan Sarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya mungkin. Terima kasih. Soal KIP, bidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka salinan ijazah Pak Jokowi untuk Donatua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dimas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Donatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu. Betul lah guys ya. Sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Oke, terima kasih. Kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah benar-benar dituntaskan? Kenapa selalu muncul, lalu lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi? Mau tahu jawabannya nggak? Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan. Kita dengarkan guys ya, Dr. Tifa Tifu lagi berbicara. Fakta bahwa isu ijazah politik kotor untuk menjatuhkan Jokowi dan menjagal Mas Gibran di Pilpres 2029 guys ya. Dari sini kita bisa melihat niat busuk mereka ya guys ya. Benar bahwa isu ijazah adalah usaha mereka untuk menjatuhkan Jokowi dan Mas Gibran demi junjungan mereka di 2029 mendatang ya guys ya. Lihat ya pola permainannya. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk gugatan hukum, sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi kenapa semua elit politik diam? Kenapa nggak ada satupun elit yang berani buka semuanya? Kenapa? Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi. Isu ini bukan untuk hari ini, tapi disiapkan sebagai senjata tunda. Kalau Presiden Prabowo menang dan Jokowi tidak tunduk, tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, tetap menggalang kekuasaan, atau diam-diam sedang bermanuver untuk Gibran, maka satu kartu ini bisa jadi alat tawar. Dan jika Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah, Ngeri sekali guys ya. benderang. Jadi kita sama-sama orang berangkat dari kampus. Saya juga master, Mbak. Saya pendidikan Lemhanas. Iya. Jadi kita nggak apa-apa diskusi, jangan saling motong. Jadi saya bilang, berdasarkan kaidah hipotesa nggak ada di dalam penelitian ilmiah. Nggak ada hipotesa yang Anda bangun. Variabel-variabel yang ada di dalam proses penelitian ilmiah itu nggak ada, ya. Tiba-tiba bunyi. Lalu kemudian baru sekarang mencari alat bukti ke KIP, ke KPUD, ke KPU pusat, ya. Sudah melakukan statement, kesimpulan awal, baru mencari bukti-bukti pendukung. Itu semua menyalahi kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Makanya saya bilang, kalau kaidah ilmiah benar-benar terpenuhi, maka nggak mungkin Anda menjadi tersangka. Pasti SP3. Nah masalahnya sekarang kan karena pertama, dua hal untuk menjadikan orang tersangka. Satu, ada mens rea, ada niat jahat. Yang dibuktikan oleh alat-alat bukti, saksi pendukung, saksi ahli. Yang kedua adalah ada namanya actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya menurut penyidik. Ya, jadi dua unsur ini menurut penyidik terpenuhi untuk mentersangkakan seseorang. Nah itulah yang, jadi kalau dikatakan unsur kriminalisasi di dalamnya, nggak ada sama sekali terpenuhi unsur kriminalisasi. Bahwa Anda ingin menggugat KUHP lama maupun KHP baru tahun 2023, monggo. Menggugat misalnya Undang-Undang ITE, monggo. Itu dibuka ruang ke MK ya. Dan sekarang kan tadi sudah disampaikan sidang pertama oleh MK. Tidak ada memenuhi unsur-unsur yang seharusnya diluluskan untuk judicial review. Makanya diminta lengkapin dulu, karena
kajiannya lemah, kemudian batu ujinya lemah, kausalitasnya juga nggak memenuhi, makanya diminta untuk melengkapi semua kan, masih diminta melengkapi kan. Jadi itu Betul semua sekali. silakanlah opini, tetapi semua proses hukum juga berjalan. Nah, saya bilang pasal 28 UUD 45 soal kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin undang-undang, tetapi dia bunyi dalam pasal 28J juga bunyi bahwa hak-hak orang di sebelah untuk tidak dinista, tidak difitnah, tidak dipojokkan oleh kebebasan Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya Pak Jokowi menggunakan hak dia sebagai warga negara yang hak-hak pribadinya, hak asasinya itu dinistakan oleh apa yang Anda anggap sebagai penelitian yang menuduh. Semar, ini kan sebenarnya status tersangka terhadap Roy Tifadar Rismon sudah agak lama, tapi baru sekarang digugat pasal-pasal dianggap memberatkan dan too much tadi kalau kata Bang Refli. Ya nggak apa-apa kan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin Bang Refli merasa sekarang ini memang membutuhkan bahwa itu diuji agar tidak merugikan kliennya. Ya lakukan saja gitu. Jadi kan begini, semua orang yang menguji ke MK pasti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan momentum, sesuai dengan peristiwanya. Oke. Nah peristiwanya atau momentumnya baru dilakukan sekarang, itu haknya Bang Refli dan kawan-kawan. Kan juga ada hak lain yang nggak digunakan, misalnya hak rapid misalnya, itu kan juga nggak digunakan dan itu haknya juga tim kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menggunakan atau tidak hak hukumnya. Nah sekarang kita melihat bahwa ini akhirnya diuji di MK. Nah diuji di MK ini nanti kita lihat apakah dalam 14 hari ya, 14 hari ke depan kalau memang pengajuannya tetap yang kemarin, kan 14 hari waktunya, dilengkapi atau tidak, nanti kita lihat sidangnya hasilnya apa. Tapi bagi kami apapun yang dilakukan upayanya oke, dan apapun yang diputuskan oleh MK dan lain sebagainya ya kita taati dengan baik gitu. Meski tadi dibilang Bang Refli too much, Anda setuju nggak? Ya silakan aja gitu. Menurut saya monggo-monggo aja gitu, karena memang yang kayak gini-gini ini kan menjadi bagian dari hak warga negara. Nggak bisa juga kita mempengaruhi keyakinan orang, mempengaruhi pikiran orang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan sebaliknya begitu gitu. Saya kira begini ya, kalau bicara soal kriminalisasi, kan kita sejak awal menghargailah persoalan bahwa orang mengklaim melakukan penelitian secara ilmiah dan lain sebagainya, monggo. Cuman kita semua tahu penelitian kan tentu ada caranya juga, ada metodologinya juga dan lain sebagainya. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika Roy Suryo menyampaikan penelitian. Gini, kalau Anda mau bicara tentang penelitian, metode dan lain sebagainya, gini, Anda latar belakangnya apa dulu? Nah kita harus fair dong. Bukan Bang, Gini, secara normal saja Bang. Enggak, penelitian yang itu kita macam-macam, ada eksploratif, ada eksplanatif. Iya, tapi tidak jadi penelitian itu tergantung jenisnya seperti apa. Ya, kalau Anda nggak paham seperti itu, bukan. susah. Jauh lebih baik gitu sebenarnya apa yang dilakukan Anda kalau nggak paham penelitian jangan. Misalnya gitu Bonatua, dia proses, minta KIP. Oh, itu karena penelitiannya berbeda. Diambil. Ini dia nggak paham. Ini nggak paham. Bukan lagi misalnya itu kan uploadan medsos yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang maksud saya dari Embos dan lain sebagainya itu tidak bisa diteliti aset palsu melalui uploadan medsos gitu loh. Nah ini yang menurut saya sejak awal dasarnya aja Roy Suryo sudah salah itu. Dia melakukan penelitian dari alat uji penelitiannya itu tidak benar. Itu susahnya. Makanya langsung bicara palsu. Nah ini yang menurut saya bukan mempersoalkan penelitiannya, bahwa dasar dari alat uji Roy Suryo lakukan penelitian itu tidak benar. Ini orang nggak paham, tidak baik. Kecuali kalau misalnya ijazah Pak Jokowi atau misalnya yang diambil oleh Bonatua melakukan penelitian. Nah kan itu yang menurut saya jadi kriminalisasi gitu. Tapi memang itu adalah melakukan pelanggaran pidana ketika memang dia melakukan penelitian tidak benar dengan dasarnya. Ini yang nggak paham. Motivasinya. Wajib diperlihatkan Pak Arianto. Bisa itu nanti oleh penyidik, oleh tim Polda dipertunjukkan di majelis komisioner KIP ini? Saya tidak tahu jawabannya. Terus terang ya, saya masuk ke sini itu karena judulnya itu ya. Apa? Gugatan ditolak KIP. Ijazah Jokowi buntu kan? Oke. Saya hanya bahas yang kedua. Ijazahnya Pak Jokowi buntu apa enggak? Kenapa? Karena terus terang saya tidak paham mengenai KIP. Bapak tadi ahli KIP. Iya. Dan ini saya tidak paham. Negara ini ada lembaga namanya KIP itu, Pak. Iya, tapi saya nggak tahu aturan-aturan KIP itu. Ya. Dan di sini ini kok diperdebatkan kan ya. Itulah yang saya ingin sampaikan.
Saya kalau tampil di sini ini ya, bukan saya ingin menunjukkan wah ini rame-rame gitu, bukan. Supaya rame enggak, tapi hanya memberikan penjelasan pada publik. Ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Baik. Jadi apa yang Jadi terjadi? ya, ini rame-rame ini kan udah episode yang keberapa ini? Betul, Pak, udah. Judulnya adalah antara yang pro dan kontra Jokowi. Betul. Entry point-nya ijazah palsu. Ya. Ijazah palsu gini, yang pro menyatakan bahwa Pak yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya. Yang menuduh bahwa itu yakin bahwa itu palsu. Ijazah palsu, betul. Kan gitu kan. Masing-masing dengan cara pembuktian sendiri-sendiri. Ya. Betul. Yang menuduh itu pakai teorinya sendiri-sendiri, yang tadi dipakai apa buku dan sebagainya itu ya, pakai penelitian dan sebagainya. Sementara yang satu ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yaitu lapor ke Badan Peradilan. Sudah dilaksanakan kan itu kan. Nah sekarang ini sementara dalam praktek dalam pertarungan ini ya rame banget. Yang satu pihak mengumpulkan barang bukti yang disampaikan kepada penyidik. Sedangkan yang satu ini tidak mengumpulkan barang bukti yang disampaikan kepada penyidik. Tapi dia ngomong di luar bahwa saya ini penelitian ini dan sebagainya. Yang inilah kemudian jadi gaduh itu kan, Pak? Ya akhirnya terjadi keterbelahan kan. Tidak ada kesepakatan, nggak akan mungkin. Kalau kita lihat dalam suatu metodologi, ini adalah suatu bahan primer. Bahan primer yang diperoleh dari Bank Punatua, ini suatu luar biasa, karena ini akan bernilai suatu yang sah. Apa yang sah? Adalah suatu data yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Kalau kemarin kan kita masih bicara masalah data media sosial. Sekarang adalah bahan yang sah. Jadi ini suatu babak baru yang fokus terhadap bahan yang untuk teliti. Apakah tanda tangannya identik? Apakah nomor ini identik? Apakah nomor ijazahnya identik? Lah, di situ sebagai bentuk babak baru keaslian dalam suatu dokumen. Karena kalau kita lihat suatu dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat, itu sebagai alat bukti yang sah dalam suatu pembuktian di persidangan. Itu Mas. Nah, oleh karena itu dalam hal ini suatu hal yang saya kira menurut saya fokus untuk objek suatu penelitian. Kalau kemarin ada dugaan kesesatan objek, ini sudah tidak lagi kesesatan objek, tapi objeknya adalah fokus yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu KPU. Tapi Prof. Hipnu, persoalannya ketika pihak Roy masih menganggap salinan ijazah Jokowi yang harusnya secara legitimasi ini sudah sah dan silakan untuk diteliti, dianggap masih tidak identik, tidak orisinil. Seperti apa, Prof? Ya, memang dalam hal di praadjudikasi istilahnya identik dan tidak identik. Makanya pengujian yang asli itu nanti di persidangan. Di persidangan itulah akan diuji secara forensik dengan data yang asli. Karena memang agak kesulitan kalau suatu fotokopi legalisir itu nggak bisa diteliti sebagai forensik. Dan gitu Mas, forensik itu akan melihat kalau bisa ijazah aslinya. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini tampaknya nanti walaupun itu suatu fotokopi, tapi kan parameter keidentikannya kan kelihatan. Berapa persen? 60% kah? 40% kah? 30% kah? Nah, itu dalam suatu konteks suatu pembuktian sangat luar biasa nanti. Itulah nanti pengadilan akan menentukan, oh ketidakidentikannya 60%. Oh berarti tidak identik. Oh, keidentikannya hampir 60%. Oh, berarti sah sama. Disitulah nanti akan pengadilan yang memakai dengan ahli forensik untuk mengukur. Apakah Karena harusnya ketika di salinan sini sudah ahli dibuka, forensik Prof? itu menguatkan lagi gitu, Mas. Ketika salinan sudah dibuka, harusnya ya, dibuka nanti. Oke, harusnya menjadi jalan untuk lebih cepat diproses dan masuk ke persidangan, Prof? Oh iya, iya jelas. Makanya di sini ini sudah fokus. Sudah fokus Mas. Masalah percaya tidak percaya kan nomor 2. Disitulah yang disampaikan, tadi saya katakan, karena ini data yang sah, yang dikembangkan, maka tidak mau semua harus bisa memahami sepanjang bahwa dalam suatu pembuktian itu ada kedua belah pihak untuk membuktikan. Jadi negara juga membuktikan, para pihak yang sebagai tersangka juga membuktikan. Itu Mas, dari suatu equal dalam suatu pembuktian itu.
Kalau sejauh pengamatan Prof. Hipnu, sejauh ini apakah polemik ini lebih tepat dilihat sebagai sengketa informasi publik atau malah berpolemik terus hingga jalur hukumnya kita tidak tahu ujungnya di mana ini, Prof? Ya, sengketa informasi publik juga jalan, Mas. Jadi saya kira ini jalan yang dilakukan Bonatua itu luar biasa karena masyarakat sudah mendapatkan formulirnya. Jadi sebagai objek itu fokus antara negara sudah juga membuktikan, masyarakat juga membuktikan data yang jelas. Oleh karena itu dalam seperti ini kita sama-sama melihat sejauh mana penegak hukum memberikan suatu fasilitasi dari bukti yang sudah dilegalisir, kemudian keidentikannya seperti apa, yang akan juga dengan keasliannya seperti apa. Ini saya kira suatu jalan yang baik, babak baru yang tidak ada suatu kesesatan objek, tapi objeknya adalah jelas dari lembaga yang berwenang yang sudah dilegalisir. Karena konsep legalisir itu berarti asli, Mas. Asli. Cuman keaslian itu keaslian dari yang asli, kan itu, Mas. Itu lihatlah Mikael Sinaga, seorang pemegang mandat kartu pers yang rupanya lupa bahwa tinta itu seharusnya mencerahkan, bukan mengubur lawan dalam kubangan kebencian partisan. Wartawan utama bukan lagi gelar tentang kedalaman visi, melainkan sekadar tameng baja untuk melegalkan maki-maki lawan berkelahi. Ketika seorang wartawan menanggalkan jubah, netralitasnya dan memilih menjadi kanibal, penjaga kepentingan satu kubu, maka ia sama saja melakukan pelacuran intelektual yang paling hina. Mikael tidak lagi menulis berita. Ia sedang menyusun surat tuntutan. Ia tidak sedang memotret realita. Ia sedang membidik target untuk dihancurkan. Jika kau menggunakan profesimu sebagai senjata untuk menyerang lawan personalmu, maka jangan melolong bak serigala terluka. Saat rakyat mengabaikan kartu persmu dan meneriakimu, wartawan abal-abal, gelar itu bukan fitnah, melainkan cermin jujur atas wajahmu yang telah belepotan kepentingan. Mari kita bicara tentang kode etik jurnalistik yang sering diperlakukan. Tak lebih dari sekadar kertas pembungkus gorengan. Penyalahgunaan profesi, pasal 6 KIJ itu jelas, tegas, dan tidak butuh tafsir filsafat yang rumit. Semua wartawan dilarang menyalahgunakan profesi untuk politik praktis atau syahwat pribadi. Menggunakan media untuk memukul lawan adalah bentuk premanisme berkedok literasi. Betul Benturan sekali. kepentingan, jika kau punya dendam, selesaikan di depan hukum atau di atas ring. Jangan bawa-bawa ruang redaksi. Dewan Pers sudah berteriak hingga serak, hindari konflik kepentingan. Tapi nampaknya, telingamu terlalu penuh dengan bisikan kubu yang kau bela. Kau boleh merasa aman di bawah ketiak organisasi atau perusahaanmu sekarang. Tapi ingatlah sejarah pers tidak mencatat nama-nama penhilat. Sejarah hanya mencatat mereka yang tegak lurus pada kebenaran. Cakap Mikael, dengarlah, kartu persmu mungkin asli. Tapi integritasmu telah kadaluarsa. Saat kau memutuskan menjadi pemain dan bukan lagi pengamat. Saat itulah kau berhenti menjadi wartawan. Kau hanyalah seorang partisan yang kebetulan punya akses ke media. Berhentilah bersembunyi di balik institusi pers jika ingin berpolitik praktis dan mengalahkan orang lain. Lepaskan kartu itu. Dan bertarunglah sebagai manusia, bukan sebagai pengecut yang berlindung di balik kebebasan pers. Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan bahwa Bapak Jokowi membuktikan sebagai warga negara yang baik, dia memenuhi panggilan dari pihak penyidik ya di Mapolres Surakarta. Dan si Michael ini adalah seorang penjilat ya, berkedok jurnalis, dia tidak netral ya, dia memihak di suatu kubu tertentu ya. Mungkin bayarannya di sini lebih besar ya daripada seorang wartawan ya guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan di segala urusan, dan dimudahkan rezekinya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.